Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Fa'amma man tala fikruhu fi ma'rifatillahi subhanahu wa qadin kashafa lahu min asrari mulkillah walau syai'al yasira fa innahu yusadifu fi qalbihi inda husulil kashfi minal farahi ma yakadu yatiru bih wa yata'ajjabu min nafsihi bi thabatihi wa ihtimalihi likuwati farahihi wa sururihi. وهذا مما لا يدرك إلا بالذوق والحكاية فيه قليلة الجدوى فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله سبحانه ألذ الأشياء وأنه لا لذة فوقها ولهذا قال أبو سليمان الداراني إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله ولذلك قال بعض الإخوان معروف الكرخي له أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق فسكت وقال ذكر الموت فقال وأي شيء الموت فقال ذكر القبر والبرزخ فقال وأي شيء القبر فقال خوف النار ورجاء الجنة فقال وأي شيء هذا Inna malikan hadha kulluhu biyadih in ahbabtahu ansaka jami'a dhalik wa in kanat bainaka wa bainahu ma'rifatun kafaka jami'u hadha. Makna kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Maka adapun orang yang panjang pemikirannya tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dan telah terbuka untuknya dari rahasia-rahasia kerajaan Allah sekalipun pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya ia merasakan dalam hatinya, yaitu ketika hasilnya keterbukaan itu akan kegembiraan yang hampir-hampir ia terbang dengannya, dan ia takjub dari dirinya pada ketetapan dan kemungkinannya karena kekuatan kegembiraan dan kesenangannya. Artinya adalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, maka dibukakan baginya rahasia-rahasia kerajaan Allah, dibukakan baginya rahasia-rahasia ciptaan Allah. Sekalipun dibukakan itu hanya sedikit dari sekian banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah itu, maka dia akan mendapatkan kegembiraan, kelezatan yang hampir-hampir ia bisa terbang dengannya sebab bersangatan gembira itu. Nah, jadi orang yang diberi Allah kasab, keterbukaan tentang rahasia, tentang hikmah daripada ciptaan-ciptaan Allah ini, maka dia akan merasakan gembira yang luar biasa, yang hampir-hampir dia terbang dengan kegembiraan itu.
seluruh yang diciptakan Allah, mulai yang besar seperti langit bumi sampai yang sehalus-halusnya, itu semua mengandung rahasia, itu semua mengandung hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah tidak menciptakan sesuatu pun tanpa ada rahasianya, tanpa ada hikmahnya, tanpa ada gunanya. Nah, apa kegunaannya, apa rahasianya? Ini makhluk yang diciptakan Allah. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Itu kada diberitahu kecuali kepada orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa diberi Allah hikmah dari sesuatu, maka dia diberikan satu kebaikan yang sangat banyak. Jadi kada ada sesuatu pun yang diciptakan Allah itu kada mengandung rahasia. Cuma kita ini oleh karena kita kada ma'rifat kepada Allah, kada ma'rifat kepada nang ampunnya sesuatu, lalu kada dibukakannya apa rahasianya, apa gunanya, apa hikmahnya dari ciptaan Allah itu. Baik yang diciptakan Allah itu berupa benda yang mati seperti batu, pohon, daun, atau yang diciptakan Allah itu seperti benda hidup, hewan dan seumpamanya, atau yang diciptakan Allah itu berupa huruf-huruf, yang diciptakan Allah itu berupa rumus-rumus. Nah, semuaan itu ada mengandung rahasia. Di dalam Al-Quran itu banyak rumus, banyak kata-kata isyarat yang kada diketahui hanya oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Kayak alif lam ra. Nah, apa itu? Nah, kita kada tahu rahasia apa di balik alif lam ra itu. Apalagi dalam Al-Quran Yasin, apa itu ya lawan sin? Dalam Quran ada nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, jadi kalau kita tahu rahasia-rahasia itu walaupun hanya sedikit diberikan Allah, maka kita akan menemukan kegembiraan, kelezatan yang luar biasa. Ada ciptaan Allah umpamanya daun, umpamanya daun apa, kita ambil untuk daun limau umpamanya. Nah, daun limau itu apa rahasianya? Nah, kita kada tahu karena kita kada diberitahu Allah, sebab kita kada ma'rifat kepada Allah. Padahal misalnya daun limau itu kalau kita genggam, kita baca akan alif lam ra, dibuka jadi duit 100.000. Cuma kita kada tahu rahasianya. Nah, makanya tahu rahasianya kita walaupun sedikit saja diberi Allah daripada kerajaannya ini, maka kita akan pasti menemukan kegembiraan yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salam pernah sakit gigi. Nah, Allah membuka rahasia kepada Nabi Musa. Ujar Tuhan, wahai Musa, ambil itu rumput yang di tempat anu, maka kunyahlah rumput itu, niscaya kamu sembuh dari sakit gigi. Nah, dicari Nabi Musa rumput tadi, dikunyah Nabi Musa, hilang sakit gigi. Nah, rumput itu ada mengandung rahasia. Rahasianya apa? Menghilangkan sakit gigi. Nah, Allah memberitahu itu kepada Nabi Musa karena Musa alaihi salam orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi tadi orang yang ma'rifat itu bila dibukakan Allah kerajaan rahasia-rahasia kerajaan ini, maka pasti dia akan gembira, dia akan lezat yang luar biasa. Dan ini termasuk sesuatu yang tidak dapat diketahui kecuali dengan perasaan. Nang kawa mengetahui itu orang yang merasakan. Nang kawa mengetahui itu orang yang merasakan. Nang kaya apa ngaran orang ma'rifat kepada Allah, nang kaya apa orang yang dibukakan rahasia ini makhluk oleh Allah. Nah, itu nang kawa mengetahuinya orang yang merasakannya. Dan menceritakan tentang hal ini sedikit faidahnya. Amun hanya habar-habar saja, hanya kisahnya saja, itu faidahnya kada banyak. Lain dengan orang yang pernah merasakannya itu. Maka pada sekedar ini mengingatkan kepadamu bahwa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling lezat, yang paling lezat dari segala sesuatu, dan tidak ada lagi kelezatan di atasnya itu ma'rifat kepada Allah. Nah, contohnya umpamanya orang yang ingin mendapatkan kelezatan panca indera, lalu dia ingin melihat yang indah-indah guna mendapatkan kelezatan matanya. Dia merasai, mencicipi makanan-makanan yang nyaman untuk merasakan kelezatan makanan itu. Nah, tetapi orang-orang yang hanya keinginannya mendapatkan kelezatan panca indera itu, dia akan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Orang yang hidupnya kadang mau susah, orang yang hidupnya kadang mau berjuang, orang yang hidupnya ini hanya hendak nang nyaman-nyaman daripada panca indera, ini kadang akan bisa jadi pemimpin. Padahal jadi pemimpin itu lebih lezat daripada makanan yang lezat. Sebabnya apa? Karena kalau ini orang jadi pemimpin, dengan mudah dia mendapatkan yang lezat-lezat itu. Hendak terbang ke sana jadi pemimpin, jadi kepala. Hendak makanan yang nyaman tinggal panggil datang. Hendak pesiar ke mana tinggal telepon berangkat. Nah, ini orang yang jadi pemimpin. Nah, kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, dia akan menemukan kelezatan-kelezatan yang dirasakan oleh pemimpin. Apalagi kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang hanya mencari kelezatan panca indera. Nah, orang yang ma'rifat itu dia dengan mudah, kalau inya hendak jadi pemimpin, menjadi pemimpin. Inya hendak makanan yang nyaman, dapat makanan yang nyaman. Kenapa? Karena inya tahu rahasia-rahasia Tuhan tentang mendapatkan demikian itu. Inya tahu rahasianya. Kalau cuma jadi pemimpin, ini rahasianya. Dengan mudah dia dapat pemimpin. Kalau cuma hendak dapat yang nyaman, ini rahasianya. Tuhan memberitahu kepadanya. Nah, oleh karena itu, bahwa ma'rifat kepada Allah ini merupakan puncak kelezatan yang tertinggi. Sebab dengan ma'rifat kepada Allah, hendak jadi pemimpin mudah, hendak makan yang nyaman mudah, hendak kemanapun mudah. Maka pada sekadar ini mengingatkan kepadamu bahwa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling lezat dari segala sesuatu, dan tidak ada lagi kelezatan di atasnya itu. Oleh karena itulah Abu Sulaiman Ad-Darani berkata,
Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang tidak akan melalaikan mereka dari Allah oleh takut kepada api neraka dan mengharapkan surga. Maka bagaimana mereka dilalaikan oleh dunia dari Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya Allah ta'ala itu ada mempunyai hamba. Hamba ini kada tahu urusan surga, hamba ini kada tahu urusan neraka, apalagi urusan dunia. Karena apa? Karena mereka sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah ada mempunyai hamba-hamba yang seperti itu, nang kada tahu neraka, kada tahu surga, apalagi dunia. Nah, kesibukannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berhubung disebutkan tadi bahwa makrifat kepada Allah itu paling lezat sesuatu, maka orang yang makrifat dengan Allah ini kada mau lagi dia berlepas daripada Allah itu, kada mau berlepas lagi. Nah, mereka berkata, orang-orang yang awam itu takutnya masuk neraka, orang-orang awam itu takutnya mati su'ul khatimah. Kalau kami ini takutnya adalah didinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa orang yang makrifat kepada Allah itu, walaupun mereka itu masuk surga, tapi terdinding dengan Allah, tetap mereka tidak menyukainya. Walaupun masuk surga, tapi terdinding lawan Tuhan, mereka kada ingin masuk surga. Mereka itu rela berada dalam neraka asalkan tidak terhijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun neraka itu dahsyat pedihnya azab neraka, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu kada akan merasa siksa api neraka itu, karena kalah dengan kelezatan ma'rifatullah tadi. Nah, jadi orang yang sudah terasai ma'rifat ini kada mau lagi nya melapas. Urusan dunia kah, urusan apakah, kada mau lagi itu melapas. Rabi'atul Adawiyah seorang perempuan wali yang dikenal sebagai pecinta Allah, dilamar oleh Amirul Basrah, Gubernur Basrah, melamar Rabi'atul Adawiyah. Nah, ujar Gubernur Basrah itu, kalau ikam hakun menerima lamaranku ini, ku jujur dengan 200 juta duit kita. Jujurannya 200 juta duit kita. Di samping itu buang, kalau ikam hakun menerima lamaranku, ikam digaji tiap bulan itu 20 juta. Ujar Gubernur Basrah. Nah, apa jawaban Rabi'atul Adawiyah kepada gubernur itu? Walaupun engkau itu menjadi budakku, walaupun engkau memberikan kepadaku seluruh kekayaanku, kalau itu meninggalkan ma'rifatku kepada Allah, maka kada akan kuterima semua itu. Nah, karena apa? Karena ini Rabi'ah Adawiyah sudah merasakan ma'rifat itu kelezatannya luar biasa. Kada tergoda dengan duit sekian ratus juta, kada tergoda dengan gaji puluhan juta, kalau akan meninggalkan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang jadi pemimpin aja, menanang hakun belepas jadi pemimpin. Orang tuh jadi bupati, ada nang baampih jadi bupati, kada kedengar ada. Sekali hendak 2 kali. Nah, tegar dibatasi kada boleh 3 kali, jangan tidak 10 kali tetapnya hendak jadi bupati itu. Kenapa? Karena nyamannya jadi bupati itu. Kemana-mana dikawal, hendak ini ada, hendak itu ada. Nah, hanya bupati, satu kerajaan yang sangat kecil, yang kada ada artinya dibanding kerajaan Allah.
Nah, apalagi orang yang ma'rifat kepada Tuhan itu kada akan mau meninggalkan ma'rifat kalau sudah mereka masuk ke dalam ma'rifat kepada Allah tadi. Dan oleh karena itu sebagian saudara Ma'ruf Al-Karhi berkata kepadanya Ma'ruf, beritahukanlah kepadaku wahai Abu Mahfuz, itu panggilan Ma'ruf, sesuatu apakah yang menggerakkan kamu kepada ibadah dan bisa berputus dari makhluk? Kenapa pian ini kuat bana beribadah? Kada tahu urusan makhluk. Kalau pian beribadah pian kada tahu urusan makhluk. Apa sebabnya? Maka ia Ma'ruf Al-Karhi diam. Lalu saudaranya bertanya, apakah mengingat-ingat mati? Apakah pian tu ingat mati lalu pian tu beribadah ya kepada Allah? Ma'ruf lalu bertanya, yang manakah itu mati? Mati itu napa? Saudaranya itu berkata, apakah mengingat-ingat alam kubur dan alam barzakh yang menyebabkan engkau ini rajin tekun beribadah? Ma'ruf lalu bertanya, yang manakah itu alam kubur? Alam kubur itu nang mana garang? Saudaranya lalu berkata, apakah karena takut akan neraka dan mengharap surga sehingga engkau tekun beribadah? Ma'ruf lalu bertanya lagi, yang manakah keduanya itu, surga dan neraka? Sesungguhnya pemilik semua itu adalah pada kekuasaannya. Nah, ujar Ma'ruf, surga, neraka, barzakh, mati itu ampunnya hanya satu. Jikalau kamu mencintainya, niscaya kamu melupakan semuanya itu demi dia. Dan jika ada di antara kamu dan dia ma'rifat, niscaya akan cukuplah untukmu akan semua ini. Nah, kalau ma'rifat kepada Allah, cukup sudah. Urusan kubur selamat, urusan neraka selamat, barzakh selamat. Dan orang yang ma'rifat kepada Allah itu pasti mencintai Allah. Man arafallah faqad ahabbah. Siapa yang ma'rifat kepada Allah pasti mencintainya. Mau kada mau, kalau orang kenal lawan Allah tu pasti cinta kepada Allah. Dan kayak apa cintanya kepada Allah tergantung pengenalannya kayak apa lawan Allah. Nah, orang yang hanya kenal Tuhan itu lewat buku, lewat pelajaran, mungkin cintanya kepada Allah demi sekian persen. Orang yang ma'rifat kepada Allah, yang sudah merasakan ma'rifat kepada Allah, itu lain lagi cintanya kepada Allah. Nah, puncak kecintaan kepada Allah itu adalah melupakan segala-galanya. Kada tahu lagi neraka, kada tahu lagi surga, karena yang ditujunya itu adalah Allah. Apabila dalam mencintai Allah itu kita masih ingat surga, kita masih ingat neraka, itu menunjukkan cinta kita kepada Allah belum sepenuhnya. Berarti ma'rifat kita pun belum sepenuhnya. Nah, kita masih takutan lawan neraka, kita masih mengharap surga, nah, kita masih banyak permintaan macam-macam yang kita ingat. Di samping itu kita cinta juga lawan Tuhan, itu menunjukkan bahwa cinta kita lawan Tuhan itu belum bujur, belum penuh. Akibat dari ma'rifat kita belum bujur. Sama orang ini mencintai seseorang perempuan. Nah, kayak apa cintanya kepada seseorang perempuan yang seringkali diibaratkan dalam orang-orang sufi dengan sebutan Salma atau Salwa. Nah, jadi yang satu ini mencintai Salwa itu. Salwa itu ibaratnya adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diungkapkan dengan seorang perempuan. Nah, Salwa ini berada di suatu gedung. Banyak pecinta-pecinta Salwa.
Ada yang seekong masuk mendatangi Salwa itu. Bulik kayak apa tadi? Bertemuan lawan Salwa, bertemuan. Kayak apa? Kursinya, hebat, kursinya emas. Kursinya emas. Ruangannya dingin, ruangannya bagus, banyak taman, permata, macam-macam. Sudah bertemuan dia lawan Salma. Nah, ini dapat angka 5. Nang Saikong naik ke rumah tadi, ke gedung tadi, bertemuan dia lawan Salwa. Begitu keluar, kan bertemuan lawan Salwa, bertemuan. Di mananya duduk? Kok kada melihat di kursi kah, kadakah? Karena aku asik memandang Salwanya. Cek rumahnya napakah kada tahu juga tadi. Gedungnya kayak apa, kok kada terpikir lagi. Keasikan daripada memandang Salwa itu. Nah, ini nang 10 cintanya kepada Salwa. Nang pertama tadi cinta juga, cuma masih melihat saja kursinya bagus, gedungnya bagus, tamannya banyak. Artinya pikiran masih terpecah lawan selain Salwa. Nang kedua ini kada tahu lagi di mana Salwa tadi duduk, di mana kada melihat lagi. Nah, begitu keluar dua orang ini, ditutup pintu gedung. Jadi disuruh yang pertama tadi, ikan lagi sekali masuk ke gedung itu, datangi Salwa. Masuk, jalan, lawang betutup, tuk, mengatuk. Mengatuk, dibukai. Temuan lagi lawan Salwa, bulik. Kayak apa ikan tadi? Kukatuk aja di rumahnya. Keluar Salwanya, bertemuan sawat. Nah, ini yang pertama tadi. Ada yang kedua tadi, begitu disuruh datang ke rumah Salwa, berangkat ke rumah Salwa. Sampai di Muhara Lawang, langsung mencium lawang. Lawang dicium, dipusuk. Kenapa jurang? Kukira Salwa lawang tadi. Ini orang yang cintanya 10 tadi kepada Salwa. Lawan lawangnya kalau melihat lagi dikira Salwanya sudah. Nah, ini menunjukkan ma'rifatnya kepada Salwa itu luar biasa. Nah, jadi orang-orang yang kelas seperti itu, yang kada tahu lagi neraka, kada tahu lagi alam barzakh, kada tahu lagi surga. Kenapa? Karena hatinya sudah sibuk dengan yang memiliki semuaan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam cerita-cerita Nabi Isa alaihi salam disebutkan, jikalau kamu melihat seseorang pemuda yang terbuai hatinya untuk mencari Tuhan yang maha tinggi, maka ia telah dilalaikan oleh sebab pencarian itu dari sesuatu yang selainnya. Ini Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan bahwa seorang pemuda yang terbuai hatinya untuk mencari Tuhan, untuk bisa mendapatkan ma'rifatullah, maka dia kadang menghiraukan lagi selainnya itu karena sibuk dengan pencariannya itu. Maka ia telah dilalaikan oleh sebab pencarian itu dari sesuatu yang selainnya. Sebagian para syekh memimpikan Bishr bin al-Harith, ada tuan guru bermimpi bertamu Bishr bin al-Harith atau Bishrul Hafi. Lalu syekh yang bermimpi itu bertanya kepada Bishrul Hafi tadi. Ujar yang bermimpi, bertakun dalam mimpi, apakah yang dilakukan oleh Abu Nasrin At-Tammar dan Abdul Wahhab Al-Warra? Ini orang-orang top semuaan yang sudah meninggal dunia. Tuan guru yang bermimpi ini bertamuan Bishrul Hafi, bertakun, kayak apa di sana keadaan Abu Nasr? Bagaimana di sana keadaannya Abdul Wahhab Al-Warra?
Bishr bin Haris berkata, saya tinggalkan mereka berdua pada saat ini di hadapan Allah Ta'ala, yang mana mereka berdua dalam keadaan makan dan minum. Jadi Bishr Hafi, Abu Nasar, Abdul Wahab, kau tinggalkan. Ini orang makan darus di sana, makan minum. Saya lalu bertanya, gitu tuan guru tadi, dan kamu, pian pang ada bermakanan kah di sana? Bishr bin Haris berkata, Allah Ta'ala mengetahui bahwa kesenanganku terhadap makan dan minum sedikit, maka dia memberikan saya memandang kepadanya. Memandang kepada Allah itu adalah ma'rifatullah, dan memandang kepada Allah itu paling lezat dari seluruh kelezatan yang ada di dalam surga. Dalam surga itu kadang-kadang kada nyaman, tapi yang paling nyaman memandang Allah, memandang kepada Allah. Orang yang sibuk dengan bidadari, bercumbu dengan istrinya, orang yang asik makan minum, orang yang asik istirahat. Begitu ada pemberitahuan, Allah membolehkan kepada penduduk surga untuk memandangnya. Nah, seluruh yang bersenang-senang tadi meninggal kesenangannya, menghadap memandang kepada Allah. Karena memandang Allah itulah puncak daripada kelezatan nikmat di dalam surga. Dari Ali ibn Muwaffaq, ia berkata, saya bermimpi seakan-akan saya masuk surga. Lalu saya melihat seorang laki-laki duduk pada suatu hidangan, dan dua malaikat di sebelah kanan dan kirinya menyuapkan makanan yang enak-enak padanya, dan orang itu terus-menerus memakannya. Dalam surga makanannya disuapi. Dan saya, ujar Ali Muwaffaq, melihat pula seorang laki-laki yang berdiri di pintu surga, di mana ia memperhatikan wajah semua manusia. Lalu diperbolehkan sebagian di antara mereka masuk ke dalam surga, dan ditolaknya sebagian yang lain. Ali ibn Muwaffaq lalu berkata, kemudian saya lewati kedua laki-laki itu sampai ke Hadikatul Qudsi. Lalu saya melihat di kemah-kemah aras ada seorang laki-laki, terbuka pandangannya, ia memandang kepada Allah Ta'ala yang tidak berkedip matanya. Kemudian saya bertanya kepada malaikat Ridwan, siapakah orang ini? Orang ini kada tahu makanan, kada tahu bidadari di dalam surga nih. Ini asik memandang Tuhannya. Ada tadi nang berdua dia orang makan aja juga, malaikat menyuapi, makan terus inya, kada tahu urusannya. Ada nang saya kung ini kada asik memandang Allah. Betakun Ali Muwaffaq lawan Ridwan, siapa nih itu memandang Tuhan terus itu? Malaikat Ridwan menjawab, Ma'ruf al-Karhi itu. Ia beribadah kepada Allah tidak karena takut daripada nerakanya, dan tidak pula karena rindu kepada surganya, akan tetapi karena cinta kepadanya. Maka ia dibolehkan memandang kepada Allah sampai hari kiamat. Nah, jadi Ma'ruf al-Karhi ini luar biasa. Rohnya di dalam surga sampai hari kiamat memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Muwaffaq menyebutkan bahwa ada dua orang laki-laki itu. Siapa dua laki-laki tadi? Itu adalah Bishr ibn Haris al-Hafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kedudukannya lebih tinggi Ma'ruf al-Karhi tadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Abu Sulaiman berkata, barang siapa yang pada hari ini sibuk dengan urusan dirinya sendiri, maka dia besok sibuk dengan dirinya sendiri. Ini suatu kata-kata mutiara dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Barang siapa yang di dunia ini sibuk dengan urusan dirinya sendiri,
urusan badannya, urusan awaknya, urusan kesehatannya, urusan anak bininya, urusan hartanya, urusan tokonya, urusan dagangannya, habis harinya sibuk dengan urusan itu. Maka dia besok pada hari kiamat sibuk dengan dirinya sendiri. Hari kiamat pun kayaknya dia sibuk dengan urusan-urusan itu. Dan barang siapa yang pada hari ini di dunia sibuk dengan urusan Tuhannya, nyoba ibadah kepada Allah, sibuknya menuntut ilmu, inya sibuk mengamalkan amalan ini, inya sibuk mengatur kemaslahatan ini, inya sibuk membaca salawat, inya sibuk ke majelis taklim, maka dia besok di akhirat sibuk dengan Tuhannya. Nah, artinya urusan di akhirat inya hanya urusan dengan Tuhannya. Jadi artinya kita kalau mau memandang di akhirat tuh kita kayak apa? Di akhirat kayaknya apakah kita nyaman atau kita sakit? Tuh kawa sudah kita memandang mulai wah ini. Kita sudah kau menangguh diri kita di akhirat itu. Nyaman atau sakit? Kawa menangguhnya. Kawa sudah memperhitungkannya. Biar dunia ini kita sibuk dengan urusan diri kita, di akhirat kayaknya kayak itu juga. Bila kita sibuk di dunia dengan urusan ibadah, urusan taat, di sana kita sibuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya tiap-tiap orang itu sudah kawa mengetahui nasibnya di hari kiamat, di akhirat kaina. Apakah aku ini nasibku ini di akhirat kaina bertemu dengan Tuhan? Apakah di akhirat kaina aku bertemu dengan syaitan? Itu sudah tahu sebenarnya kita, dari diri kita, dari hati kita. Takunia hati kita seorang tuh, aku ini mati ke surga kan neraka. Takunia hati kita. Nah, hati kita akan menjawab, nah, asa bujur-bujur menakuni, ikam ini mati ke neraka kah surga kah? Takuni pang. Nah, itu hati bisa menjawab. Artinya di akhirat ini kita pajang berat kah urusan kaina, pajang nyaman kah? Takuni hati seorang, istafti qalbak, ujar Nabi kita. Coba takuni hati ikam, tahu sudah jawabannya. Rumusnya apa? Bila orang di dunia sibuk lawan urusan dirinya, di situ bakal sibuk urusan dirinya. Kepanasan, kehausan, nah, macam-macam sibuknya di sana. Karena di dunia dia sibuk mengurusi dirinya. Bila orang di dunia sibuk dengan ibadah kepada Allah, di sana kesibukannya adalah bertemu dengan Allah. Nah, kemudian Sufyan Al-Thawri bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah. Al-Fatihah ila Muhammadin Nabi wa alihi wasallam. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim